Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, semua peran-peran yang kita jalankan, baik peran di dalam masyarakat, peran di keluarga kita, peran di tempat tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di padang mahsyar ketika kaki kita berdiri berpuluh-puluh tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir kepada kita, menyapa kita dan memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan semua hisab kita, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga lebar-lebar kepada kita, mempersilahkan kita masuk dalam surga, seraya Allah memberikan ucapan selamat, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allahumma amin. Para pemirsa Huawei TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Agustus ini adalah bulan di mana ada dua momentum yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia dan juga bagi umat Islam. Yang pertama adalah pada bulan Agustus ini ada peristiwa bersejarah bagi umat Islam, yaitu peristiwa hijrah. Dan pada bulan Agustus ini pula ada momentum yang sangat bersejarah bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia umumnya, yaitu Hari Raya atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam kesempatan pada hari ini saya mencoba untuk bagaimana kita mengingat momentum yang sangat penting itu. Yang pertama adalah tentang hijrah yang diselenggarakan, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu, tepatnya 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ayat yang Allah abadikan untuk mengenang, untuk memberikan pelajaran kepada generasi-generasi setelahnya itu tentang jihad, tentang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kiranya kita memahami tentang hijrah. Hijrah itu ada dua makna, ada dua pengertian. Yang pertama adalah hijrah secara makani, hijrah pindah tempat, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok orang dari suatu tempat ke tempat lain karena alasan dan tujuan tertentu. Dan hijrah yang kedua adalah hijrah secara maknawi, yaitu meninggalkan semua sifat, semua tabiat,
semua perilaku, kebiasaan yang tidak baik menuju sifat, tabiat, perilaku, dan kebiasaan yang lebih baik lagi. Para pemirsa Wawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang hijrah Makani. Sirah Nabawiyah mencatat 14 abad yang lalu bahwa terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu perpindahan Rasulullah SAW dan para sahabat dari Makkah ke Habasyah, diikuti oleh sekitar 70 orang. Kemudian yang kedua, hijrah dari Makkah ke Taif yang dilaksanakan, diikuti oleh Muhammad SAW ditemani Zaid bin Harisah. Dan yang ketiga adalah hijrah yang sangat monumental, yaitu hijrahnya hampir semua kaum muslimin di Mekah menuju Madinah atau Yathrib pada waktu itu. Dan ini merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan umat Islam di kemudian hari, sehingga sampai sekarang kita ada yang namanya tahun Hijriah, adalah tahun di mana umat Islam memulai babak baru dari dakwah di Mekah menuju dakwah baru di Madinah. Pemirsa Wawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah Makani ini memiliki tujuan yang sangat mulia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menyelamatkan akidah, menyelamatkan Islam, menyelamatkan dakwah, dan menyelamatkan jiwa para kader-kader dakwah pada waktu itu. Karena apa? Karena ternyata 10 tahun dakwah di Mekah tidak memberikan hasil signifikan. Justru para sahabat-sahabat mulia, kaum muslimin mendapatkan intimidasi, penyiksaan, bahkan banyak di antara mereka yang disiksa sampai syahid fisabilillah menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan utama dakwah, tujuan utama hijrah pada saat itu. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kondisi umat Islam sekarang ini? Bolehkah mengulangi kembali umat Islam itu hijrah sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat pada waktu itu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang masalah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kemudian mereka ditanya oleh malaikat, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri di Mekah ini. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pemirsa YTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kalau kita menjadikan ayat tersebut sebagai referensi bahwa kaum muslimin yang tertindas dimanapun sekarang berada ini, yang tidak bebas menjalankan ajaran agamanya, terancam jiwanya, justru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berhijrah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terintimidasi, tanpa mendapatkan penyiksaan dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya muslim di Myanmar yang setiap saat nyawa bisa melayang, yang setiap saat mereka mendapat intimidasi karena tidak bebas menjalankan kewajiban agamanya. Muslim saudara kita di Rohingya atau Uighur di Cina, muslimin di India dan sebagainya. Ketika mereka tidak bebas menjalankan kewajiban agamanya, akidahnya terancam, maka justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyelamatkan akidahnya, untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini,
yang memiliki pengorbanan berhijrah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah untuk berhijrah dalam rangka menyelamatkan akidah, menyelamatkan keyakinannya, maka Allah memberikan pujian, Allah memberikan balasan, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah 218. Pemirsa Wawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, sahabat-sahabat seiman, itulah tentang yang disebut hijrah secara makani. Hijrah pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Nah, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini adalah bagaimana kita kembali kepada makna hakiki dan hijrah maknawi itu. Terlebih lagi ketika sekarang kita sedang menghadapi bencana, musibah, yaitu COVID-19 kita ini. Maka kalau kita ini memaknai bahwa hijrah itu adalah sesuatu meninggalkan semua kebiasaan buruk itu, maka marilah senantiasa kita meninggalkan sifat-sifat egoisme menjadi sifat yang peduli dan setia kawan kepada saudara-saudara kita, kepada masyarakat di lingkungan kita. Kita meninggalkan sifat individualisme menjadi sifat menjaga kebersamaan dan gotong royong. Kita meninggalkan sifat cuek terhadap lingkungan menjadi orang yang sangat peduli perhatian kepada sesama. Meninggalkan sifat pelit, kikir, bahil menjadi orang yang dermawan. Sifat yang kasar, arogan menjadi sifat yang santun dan penuh hormat kepada orang-orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kondisi bangsa kita? Bangsa kita adalah bangsa yang membutuhkan semangat hijrah ini. Kita harus memaknai, harus kembali kepada hakikat hijrah kita ini. Sebagai sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang penduduknya itu peringkat 5 dunia, lebih dari 250 juta ini. Tapi di satu sisi, kita masih banyak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kalau kita memawai tentang hijrah ini, mari kita meninggalkan sifat malas menjadi lebih rajin dan berdisiplin. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ASN, sifat malas ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus menjadi orang yang lebih rajin, lebih berdisiplin terhadap semua peraturan-peraturan, semua kesepakatan yang membawa kepada kebaikan bersama. Dengan disiplin ini bangsa kita akan bisa menjadi bangsa yang maju. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang masalah sholat adalah bagaimana kita dianjurkan, diajar tentang disiplin waktu, disiplin bergerak, disiplin berbicara, dan sebagainya. Kita tinggalkan sifat jiwa koruptif menjadi jiwa sifat yang taat hukum, taat kepada undang-undang, taat kepada peraturan. Sifat pesimis menjadi sifat optimis bahwa kita bisa keluar dari pandemi COVID ini. Kita bisa menuju bangsa yang besar. Kita bisa kembali bangkit menuju bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita sekian tahun yang lalu. Kemudian kita tinggalkan sifat perpecahan menjadi sifat persatuan dan kesatuan. Apapun suku bangsa, apapun bahasa, apapun warna kulit kita, apapun status sosial kita, apapun jabatan kita, marilah kita pupuk terus sifat persatuan kesatuan ini. Nah, dia adalah merupakan dasar dari pembangunan terhadap sebuah bangsa. Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, yang dibangun pertama adalah masjid, dan kemudian beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, lambang persatuan, dan dengan itulah kemudian umat Islam bisa maju, bisa menjadi sebuah bangsa yang berperadaban tinggi. Kemudian kita tinggalkan sifat merusak menjadi sifat yang membangun. Ini adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan menuju sesuatu yang lebih bagus lagi. Para pemirsa WTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pengaruh semangat hijrah ini?
Yang jelas bahwa semangat hijrah ini membawa perubahan besar. Akhir-akhir ini istilah hijrah ini menjadi sesuatu yang ngetren di dalam pergaulan kaum milenial, para selebritis. Semua sudah memaknai hijrah ini pada kondisi yang tepat. Yang biasanya membuka aurat, yang biasanya berpakaian tidak sesuai dengan norma kesopanan, norma adat kebiasaan kita, maka ketika mereka menemukan ruh Islam, menemukan petunjuk hidayah, maka mereka berhijrah. Dari mana? Dari tradisi jahiliyah kepada tradisi yang penuh dengan cahaya Islam. Sehingga ada komunitas hijrah. Banyak komunitas-komunitas para milenial, ya, para pejabat-pejabat publik kita yang sudah hijrah dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik lagi. Maka pengaruh hijrah ini bagi pertumbuhan perkembangan bangsa Indonesia adalah bahwa bangsa yang tertinggal itu menjadi bangsa yang maju. Dengan hijrah, dengan kita maknai hijrah itu, momentum kita untuk bangkit kembali, maka bangsa Indonesia yang sekarang barangkali masih tertinggal, suatu saat nanti akan menjadi sebuah bangsa yang maju. Bangsa yang miskin akan menjadi bangsa yang kaya. Bangsa yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dan bangsa yang serba tergantung kepada pihak lain, pada negara lain, akan menjadi bangsa yang mandiri, jadi bangsa yang berdaya saing, jadi bangsa yang justru menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa yang menghutang jadi bangsa yang banyak membantu saudara-saudara kita. Itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan makna hijrah secara maknawi. Oleh karena itu, para pemirsa WTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak pada diri sendiri, pada para pemirsa semuanya, mari di momentum hijrah 1443 Hijriah kita ini, kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari semua keterbelakangan, bangkit dari semua sifat-sifat kebodohan, bangkit dari semua hal-hal yang membawa kita untuk sulit maju. Nah, oleh karena itu, jika semua manusia, semua orang, semua anak bangsa, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, itu kita kembali kepada semangat hijrah itu, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Ingat, tujuan bangsa didirikan tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah tujuan yang mulia, tujuan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan mengorbankan semua harta, semua benda, bahkan nyawa para syuhada, nyawa para pahlawan, para pejuang kemerdekaan kita ini. Sudah begitu banyak yang tumpah untuk apa? Merumuskan tentang tujuan bangsa kita ini, yang sampai sekarang diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah sebuah negeri yang disebut dengan baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tidak mungkin, para pemirsa yang saya hormati, tidak mungkin tujuan yang mulia ini akan bisa tercapai. Tidak mungkin bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang berkarakter, kecuali dengan meninggalkan semua sifat, semua tabiat, semua kebiasaan, semua karakter yang buruk menuju sifat, tabiat, kebiasaan, dan karakter yang baik. Memperingati Hijriah, tahun baru Hijriah, bukan hanya sekedar ceramah. Memperingati tahun baru Hijriah 1443 ini bukan sekedar ya kita nonton film risalah dan sebagainya, tetapi kita harus mampu merenung, kita harus mampu menemukan jati diri kita harus mampu mendapatkan semangat ruh hijrah itu, dan kemudian kita laksanakan, kita tegakkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita kembali kepada makna hijrah, mari kita kembali kepada nilai suci hijrah itu sendiri. Insya Allah, bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, bangsa yang baik, bangsa yang luar biasa di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala hadir dalam keseharian kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala segera
mengeluarkan bangsa kita dari wabah pandemi COVID-19 kita ini, maka tidak ada salahnya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal junun wal judam wasil asqam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.